Baik, untuk mempersingkat waktu karena ini sudah lebih 20 menit, pada yang bertugas, waduh Pak Made di mana ini? Tadi hilang bener. Ya yang sekretarisnya siapa ya untuk melapor ini? Oh ini nih Pak Made, di unmute Pak Made. Suaranya nak masuk Pak Made. Om Swastiastu, Bu Wirda ada Ibu. Selamat pagi semua. Mohon maaf ini. Ya, silakan Pak. Dimulai dengan pelaporan Pak. Bu Wirda ada Bu Wirda. Silakan Bu Wirda. Siapa? Lapor Bu Wirda. Halo Ibu Wirda. Wah, Bu Wirdanya tidak dengar. Mungkin langsung saja saya ya Pak Adi ya, sama Pak Putu ya. Biar Iya, cepat ya. terus-terusan Pak Ketua kelas. Nah, atau Bu Nurul kemarin sudah janji Bu Nurulnya masih ada ya? Bu Nurul. Bu Nurul juga enggak ada ya. Nurulnya off ini. Iya. Ayo nih teman saya dari Lombok, Pak Mahrudin. Silakan Pak Mahrudin. Berapa? Saya aja Pak Ketua. Ya silakan Pak. Ya. Silakan Pak waktu. Ya. Pak Zainal ya. Silakan. Pak Zainal ya. Silakan Pak Zainal. Terima kasih Pak Zainal. Siap. Baik seluruhnya duduk siap. Gerak. Lapor. Peserta diklat pembinaan manajemen perpustakaan dengan jumlah 21 orang siap menerima materi. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, ya kami hormatin Beli Putu, selaku panitia di angkatan 1 ini ya. Bapak Ibu peserta yang saya banggakan, alhamdulillah puji syukur kita aturan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan di pagi hari ini. Nah, sebelum dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu semoga agenda kita kali ini diberi kemudahan dan keberkahan. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Nah, jangan bosan-bosan ya Bapak Ibu ya ketemu saya. Nah, kali ini kita akan membahas pelestarian ya, perawatan dan pelestarian bahan pustaka. Bisa share screen dulu. Nah, nanti kalau misalnya selagi saya membacakan slide, kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja Bapak ya, dipotong nggak apa-apa ya. Kita lebih banyak diskusi, sharing lebih bagus ya. Biar tidak berpatokan dengan slide saja. Apa bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa Bapak, bisa. Alhamdulillah ya ini. Nah, tujuan pembelajaran kita di pelestarian bahan pustaka ini secara umum itu diharapkan kita mampu melaksanakan perawatan dan pelestarian bahan pustaka sesuai standar nasional perpustakaan. Secara khususnya kita mampu memahami ruang lingkup pelestarian bahan pustaka, memahami pengertian, tujuan, sistematik, dan tentang penyebab kerusakan bahan pustaka. Ini kalau mulai peraturan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, perawatan dan pelestarian koleksi, ini perawatan dan pelestarian bahan pustaka ya. Undang-undangnya secara umum sudah kita ketahui ya, pustaka itu seperti apa, koleksi itu seperti apa. Ini kewajibannya
Nah, secara garis besarnya, intinya itu menjaga dan melihara kelestarian koleksi perpustakaan. Perawatan koleksi harus dilakukan ya pada seluruh perpustakaan. Perawatan meliputi penyimpanan dan konservasi. Nah, ini koleksi perpustakaan sudah pada tahu semua. Dan ini fungsinya ya. Fungsi kita merawat dan melestarikan bahan pustaka, fungsi melindungi itu yaitu melindungi dari serangga, manusia, jamur, terik matahari, air, dan lain-lain. Untuk fungsi pengawetannya, dirawat baik-baik supaya bahan pustaka itu menjadi awet, bisa lebih lama dipakai, diharapkan lebih banyak pembaca yang dapat mempergunakan bahan pustaka. Fungsi kesehatannya dengan merawat melestarikan bahan pustaka menjadi bersih, bebas dari debu, jamur, binatang, dan yang lainnya. Nah, ini fungsi yang lain. Ada fungsi kesabaran ya, merawat bahan pustaka ibarat merawat bayi ya, bayi orang tua, jadi harus sabar ya. Nah, lebih gampang merawat bayi daripada merawat suami ya, ibu-ibu, terutama ibu-ibu ini. Nah, seperti itulah kita merawat bahan pustaka ya, harus penuh kesabaran. Harus dirawat kalau bahan pustaka itu ada kerusakan, nah kita harus dengan sabar merawat dan mau untuk merawatnya. Jangan sampai ada koleksi kita yang perlu perawatan, misalnya lepas dari sampul atau robek, nah kita harus merawat, jangan dibiarkan saja. Nah, ini penyebab kerusakan, ada menurut karakteristik bahannya, lingkungannya, dan faktor manusianya. Ini kalau faktor karakteristik bahan itu secara umum bahan pustaka mempunyai sifat kimia dan sifat fisika yang tidak stabil. Artinya cepat atau lambat kerusakan bahan pustaka sangat tergantung dari bahannya. Ya, ada juga kertas yang tahan lama sampai beberapa ratus tahun, dan juga ada kertas yang cepat rapuh dalam waktu 10 tahun. Misalnya kalau kertas, kalau buku yang terbuat dari kertas buram itu biasanya ada, nah yaitu cepat lapuk dia, cepat rusak karena bahannya terbuat dari kertas buram ya, karena murah ya. Nah, ini kalau faktor lingkungannya, temperatur dan kelembaban udara sangat mempengaruhi cahaya, pencemaran udara, faktor biota, rak dan almari buku ya, dan juga ini ada bencana alam termasuk banjir, gempa bumi, dan kebakaran. Kalau tentang faktor temperatur kelembaban udara itu, kelembapan yang tinggi menyebabkan tinta akan larut dalam air dan menyebar sehingga kertas pada buku akan saling menempel dan sulit dilepas pada saat mengeringkan. Nah, kelembapan yang rendah menyebabkan kertas menjadi kering dan getas, serta sampul yang terbuat dari kulit menjadi keriput. Tidak hanya kulit manusia aja yang keriput, sampul buku juga bisa keriput, Bapak Ibu. Faktor cahaya mempunyai sifat menggelantang, menyebabkan kertas menjadi pucat dan tinta memudar. Kerusakan karena cahaya sangat tergantung dari panjang gelombang adanya sinar ultraviolet dan waktu pencahayaan. Ini faktor biologi, misalnya serangga, rayap, kecoa, kutu buku, binatang pengerat jamur. Binatang pengerat itu contohnya tikus hitam, coklat, kelabu,
dan tempat penyimpanan harus bersih dan kering. Ini tikus putih nggak disebutkan, berarti tikus putih aman ya. Tikus berdasi Pak yang aman. Tikus berdasi ya, itu bukan merusak, tapi diamankan ya, diamankan. Saking amannya hilang dia bukunya. Ini kalau dari serangga, rayap, ya, rayap kayu, makanannya ya kayu, kertas, foto, gambar. Itu kalau rayap ya. Kalau kecoa, nanti kotorannya berupa cairan yang dapat merusak keutuhan bahan pustaka. Ya. Kencingnya kecoa ini ya, itu bisa menyebabkan kerusakan. Kalau kutu buku, hidup tempat yang gelap. Ya. Nah, kalau kutu buku beneran, kalau kutu buku manusia ya bagus ya, banyak membaca. Nah, ini jamur yang bisa merusak bahan pustaka, merupakan jamur yang beracun yang lazim kita lihat di pakaian, kertas, atau benda-benda yang lain. Menyebabkan buku itu bisa berubah warna. Faktor rak dan almari. Dan almari, buku yang tidak memenuhi standar dapat merusak bahan pustaka, seperti ukuran rak yang tidak sebanding dengan ukuran buku. Material bahan untuk rak atau almari seperti besi mudah berkarat, kayu dilapisi pelitur dapat merusak bahan pustaka. Kalau raknya kecil sedangkan bukunya tinggi, dipaksakan kita masuk ya bisa menyebabkan buku itu cepat rusak ya. Ini faktor bencana alam termasuk kebanjiran, gempa bumi, kerusuhan dapat memusnahkan bahan pustaka dalam waktu singkat. Ini faktor manusia. Izin bertanya, Penyebab Pak. terbesar. Iya, silakan langsung saja ya. Ya, ini terkait dengan faktor bencana alam tadi, Bapak. Iya. Ya, itu faktor yang di luar kendali kita, kontrol kita. Terus bagaimana kita mensiasati apabila terjadi bencana? Apakah bahan pustaka, koleksi pustaka itu kita scan, kita Digitalisasi. Ya, maksudnya begitu, Bapak. Iya. Atau bagaimana, Bapak? Ya, kalau sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kalau bencana kan tidak bisa kita hindari. Sebelum terjadi bencana ya koleksi kita disiasatin dulu ya. Kalau bisa buku itu duplikat dalam arti secara elektronik ya, di scan ya, dibuat elektronik itu lebih bagus lagi. Ya pelan-pelan diusahakan koleksi kita itu terutama yang berbentuk buku itu kita scan, kita jadikan PDF supaya ada koleksi yang berupa elektronik. Ya. Seperti itu Bapak ya? Ya, baik Bapak, terima kasih. Strategi pengelola ya, pengelola perpustakaan harus punya strategi, jangan sampai kita berpatokan dengan fisik saja ya, buku. Kalau kita usahakan supaya koleksi kita itu berupa elektronik juga, di PDF-kan. Siap Bapak. Terima kasih Bapak. Mungkin ada yang lain? Ya, saya Bapak, izin. Iya, silakan. Ini Zainal. bertanya Pak. Ya. Zainal. Silakan Pak Ya. Zainal. Bapak ini berkaitan dengan rak tadi Pak. Iya. Rak ini saya lihat besi berkarat, kemudian rak yang dipelitur kerusakan. Jadi yang idealnya seperti apa nih Pak? Mohon petunjuk dulu Pak. Soalnya di rak saya itu memang rak kayu untuk yang dipelitur. Dan memang itu kenyataannya memang di bawah buku yang di ini tuh kertasnya lebih cepat rusak begitu Pak. Iya, baik. Ya. Kalau tergantung dana juga ya. Kalau memang dananya kita cukup bisa mengadakan rak buku, misalkan mencari rak buku yang berupa aluminium ya, walaupun besi tapi catnya itu tidak mudah berkarat dia. Ada rak besi yang tersusun rapi ya. Kalau rak di kami itu yang bisa dibongkar pasang raknya, bisa diatur ketinggiannya. Kalau misalnya ada buku-buku yang tinggi, itu bisa diatur ketinggiannya, bisa dilepas, dipasang sesuai keinginan kita. Ya, ada raknya seperti itu.
Kalau memang ada anggaran yang memungkinkan, ya kita adakan untuk pembelian rak yang seperti itu, berupa besi yang tidak mudah berkarat. Ya. Memang besi dia, tapi mungkin catnya itu yang tidak mudah berkarat seperti itu. Kalau bisa yang bagus ya alumni, mungkin harganya juga mahal seperti itu. Tergantung juga kita cara menyusun bukunya. Kalau misalnya raknya itu apa adanya, kalau ada buku yang tinggi, ya kita siasati gimana cara supaya buku itu bisa dipasang di rak itu ya. Kalau misalnya bukunya itu tinggi, raknya pendek, ya kalau memang harus buku itu kita rebahkan, ya rebahkannya jangan terlalu banyak bukunya supaya tidak tertekan ya. Kalau tertekan terlalu lama, jarang dibuka, itu juga akan mengakibatkan buku itu cepat rusak karena tertekan dengan koleksi yang lain. Ada yang mau menyambung lagi? Mungkin ada punya pengalaman mengenai rak bukunya. Tadi mau nanya, untuk Iya, kelembapan pada suatu ruangan itu apa diharuskan adanya apa namanya AC? Karena kebetulan kan tempat perpustakaan kami itu agak lembab, jadi susah juga bagi kami untuk ini perawatan karena kelembaban ini. iya. Yang kedua, apa posisinya kan juga karena perkebunan kan, jadi cepat sekali dia ini rusak gitu. Iya, iya Bu. Jadi saya kira mau nanya tentang merawat bayi atau suami. Iya, iya. Ya diusahakan kalau ruangan itu yang bagus ya berisi AC supaya kelembabannya, suhunya itu terjaga ya. Usahakan kalau di ruangan itu yang tergantung ruangannya juga. Kalau ruangannya besar, suhunya harus lebih dingin, tergantung AC-nya juga, jumlah AC-nya dan PK-nya. Usahakan kalau suhu itu di bawah 23 ya, 23 derajat supaya sejuk dia. Apalagi tadi Bu Rima? Kalau lembab itu kan gampang sekali, ini kertas itu cepat rusak, Iya. overnya juga cepat rusak. Nah itu selain AC, apa yang harus kita lakukan untuk melestarikan seperti itu? Kalau misalnya belum ada pendanaan untuk membeli AC. AC ya mungkin ruangannya ya, ruangannya juga kalau memang itu langsung terpapar sinar matahari, langsung ruangan perpustakaannya itu misalnya jendelanya terbuka yang sinar matahari langsung mengarah ke buku, usahakan ditutup ya itu dengan korden atau apa supaya tidak langsung terpapar, terutama di pagi-pagi yang sinar ultraviolet itu ya, itu sangat cepat mempengaruhi rusaknya buku. Bu Rima ya, dikasih korden dia supaya tidak langsung tersorot buku itu dengan sinar matahari. Ini kebetulan apa namanya terhalang sama pohon-pohon malah Pak Adi. Kalau terhalang pohon-pohon kan bagus itu kan tidak langsung matahari masuk ya. Ya. Ya karena dingin lembab itu kan karena kita di sekitar apa namanya perkebunan. Kebetulan di belakang perpustakaan kita itu ada kebun apa namanya pohon jati yang masih muda. Jadi ini sekali lembab sekali dia. Ya sering-sering buku itu dibuka-buka ya supaya terjaga gininya udaranya. Jangan sampai buku itu tidak pernah karena tidak adanya yang meminjam dibiarkan saja, sekali-kali dibuka-buka antara buku satu dengan buku yang lain supaya ada udara ya. Dibuka-buka ya. Jangan saking lamanya buku itu nempel sama buku yang lain itu juga cepat membuat buku itu menjadi lembab ya. Lembab dan keriput juga bisa. Tergantung bahan bukunya juga, kertasnya. Intinya kalau misalnya tidak ada AC itu jangan langsung kena sinar matahari ya. Iya, jangan langsung kena sinar matahari. Nah, itu terutama di pagi hari ya, sinar ultraviolet itu. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya?
Lanjut, pas. Lanjut dulu ya, nanti sambil jalan kalau ada langsung ditanyakan ya. Siap. Ini faktor manusia yang bisa merusak buku. Ya, tangan yang kotor dan berminyak, merobek buku kertas. Misalnya kalau ada siswa yang menemukan buku dan malas meminjam, tapi dia menemukan jawaban dari suatu buku itu, dia robek ya. Tanpa pengetahuan kita itu juga bisa. Mencoret-coret buku, menandain buku, melipat juga ya, cara melipat, cara memegang buku itu juga diperhatikan Bapak Ibu ya. Kalau memegang buku yang bagus kan di punggung bukunya itu dipegang, jangan di antara buku itu dipegang. Itu juga bisa mengakibatkan buku itu kan kotor karena tangan kita. Bisa memegang buku itu di punggungnya, di punggung buku. Kerusakan yang tidak langsung, pemilihan dan menggunakan kertas, meliputi pemilihan mutu kertas, kondisi penyimpanan, penjilidan, dan seringnya pemakaian dan dipinjamkan. Ya, mendingan karena dipinjam daripada rusak karena tidak pernah dipinjam. Kalau rusak karena dipinjam wajar ya, karena sering dibolak-balik buku itu. Ini kerusakan yang tidak langsung, tinta yang mengandung zat besi, mengandung asam, yang dapat berubah warna menjadi kecoklatan, kekuningan pada daerah tulisan kertas berlubang seperti terbakar, ya, karena tidak cocok antara tinta dan kertasnya. Ini senyawa kimia dalam proses penghancuran batang kayu menjadi bubuk kertas pada proses sizzing, yaitu agar tinta tidak mengambang, serta proses pemutihan kertas. Nah, senyawa asam dapat mempercepat pelapukan kertas. Ini kerusakan langsung ketika membuka buku baru yang halamannya masih melekat satu sama yang lain, dibuka dengan tangan sehingga menjadi rusak. Biasanya buku-buku baru biasanya ada saja ya 1-2 yang kertas antara satu halaman dan halaman lain itu menempel dan belum kebuka dia. Ya, caranya jangan langsung dibuka dengan tangan, dirobek dengan tangan, ya harus pakai penggaris ataupun karter ya, cara membukanya. Juga karena menyusun buku terlalu padat, ya, bukunya disusun dipaksakan karena raknya sedikit, bukunya banyak, dipadatkan saja buku itu, ya itu juga bisa menyebabkan kerusakan. Menyandarkan buku tidak tegak atau lurus, ya tergantung bukunya juga kan. Kadang-kadang ada buku yang model bukunya itu tidak bisa tegak karena sampulnya tidak keras, halamannya sedikit, itu kan buku juga tidak bisa langsung diluruskan. Meletakkan buku tengkurap bertemu pada muka buku, yaitu juga bisa menyebabkan buku itu cepat rusak. Apalagi di tengkurap langsung ditumpuk-tumpuk dengan buku yang lain, itu juga bisa mengakibatkan buku cepat rusak. Ketika perpindahan, ya cara membungkus yang tidak benar, misalnya kita merubah suatu model ruangan, nah kita biasanya menurunkan buku dulu ya, menurunkan buku asal-asalan saja, asal menaruh, itu juga bisa mengakibatkan buku cepat rusak. Ini pameran cepat berdebu. Upaya-upayanya penjagaan kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh manusia,
Jangan menyusun buku di rak dengan padat. Nah, ambil buku di rak dengan cara mendesak ke kanan ke kiri. Setelah longgar baru ditarik di rak. Ya. Dicari selahnya dulu, jangan langsung diambil supaya tidak tergesek dia ya, tergesek secara langsung dengan buku yang ada di kanan kirinya. Ya. Dilonggarkan dulu baru diambil. Cara memegang buku di tengah punggung buku, cara memegangnya. Nah, kerapian dan kebenaran kedudukan buku di rak harus dijaga. Berhati-hati dalam mengemas buku, memberitahu pembaca cara menggunakan bahan pustaka. Adanya kontrol ketat pada pengembalian buku, beri sanksi pada peminjam yang menyebabkan buku rusak. Nah, ini jarang sekali kita perhatikan ya. Kalau pengembalian buku jarang kita cek ya. Kalau sudah dikembalikan ya sudah ya, tidak pernah kita cek keutuhan buku itu. Apakah halamannya itu masih lengkap atau ada yang robek, kita tidak pernah memperhatikan. Hampir jarang ini kita selaku pengelola itu memperhatikan ini ya, nomor 7 dan nomor 8. Ini kerusakan yang disebabkan oleh serangga. Pencegahannya diantaranya penyemprotan hama dengan menggunakan bahan insektisida, menggunakan gas racun, fumigasi, peracunan buku sama dengan ini ya. Penuangan larutan racun ke dalam lubang, tempatkan kapur barus di belakang buku di rak. Ya, ini yang nomor 5 yang biasa kita lakukan. Kalau fumigasi itu hampir jarang ya, karena biayanya juga tinggi, mahal, hampir jarang kita lakukan. Kecuali ini perpustakaan besar ya, seperti perpustakaan nasional, daerah, dan perguruan tinggi. Kalau perpustakaan kita yang MI, SD, MTS, MA itu hampir jarang ya, jarang sekali menggunakan fumigasi. Hapuskan bahan pustaka yang disebabkan oleh tikus. Pencegahannya melakukan pemeriksaan secara teratur pada gedung ruang dan tempat penyimpanan, membuang kotoran atau sisa-sisa makanan, menggunakan berbagai jenis perangkap tikus, menggunakan lem perangkap tikus, dan menggunakan berbagai jenis racun tikus. Tapi kalau kita menggunakan racun tikus ini, nah kekurangannya kan kalau misalnya dia mati dan bangkainya itu bau, ya berbau. Itu kendalanya. Ya. Kalau menggunakan lem perangkap, ya kalau dia kena mati, kalau kita tidak ambil, itu juga mengakibatkan pencemaran ya, pencemaran lingkungan. Yang lebih Boleh berdosa itu Pak Adi. Ya? Berdosa enggak boleh. Enggak boleh ya? Caranya gimana yang tidak berdosa? Kalau tidak dikasih racun, itu menyebabkan kerusakan ya, bisa digerogotin, bisa dimakan. Kalau nggak diracun, kalau diracun dia mati, kita berdosa ya, pembunuh berdarah dingin, ya, tidak secara langsung membunuh ya. Seperti itu ya, serba salah juga kalau tidak dikasih racun. Kadang-kadang tikus itu pinter dia, kadang dia keluarnya di kala perpustakaan itu tutup dia muncul. Kalau kita ada dia takut dia kan, melihat kita aja sudah kabur dia, belum kasih racun aja sudah kabur. Seperti itu ya. Biasanya ada saja tikusinnya, ada saja. Apalagi perpustakaannya jarang dibersihkan. Perpustakaannya dipakai tempat makan terutama sama guru-guru, bukan tempat untuk membaca, tapi tempat untuk makan siang ya. Tempat anti galau, tempat curhat. Misalnya perpustakaan itu dipakai sama guru-gurunya. Nah, ini kerusakan bahan pustaka disebabkan oleh jamur. Nah, pencegahannya melakukan pemeriksaan kelembapan ruangan, ya, tempat penyimpanan, membubuhkan obat anti jamur pada kulit buku. Nah, tidak bukan buku aja ya. Bukan kulit manusia aja dikasih obat jamur ya. Kulit manusia kan obat panu dikasih. Kalau buku jangan obat panu dikasih, bukan kanesten. Ya, jaga kebersihan buku dari minyak.
jaga bahan pustaka dari debu. Ini fumigasi. Fumigasi ini jarang saya juga belum pernah melakukan fumigasi ini karena biayanya cukup mahal juga, perlu tenaga ahli ya, tidak sembarangan kita untuk fumigasi. Jangan-jangan kita niat untuk fumigasi meracun buku, hama-hama yang ada di ruangan, malah kita yang terracun, kena racun. Cara tradisionalnya tuh tadi. Iya, Cara tradisionalnya yang belum pernah kami menempatkan. belum pernah ya. Kapur sirih. Ya. Kapur sirihnya dipakai jamu. Ya. Ya, nggak pernah dilakukan soalnya kapur sirihnya nggak ada. Bisa dicoba ya, bisa dicoba. Tapi secara umum yang biasa kita lakukan itu pakai kapur baru saja supaya cepat, ringkas dan murah ya. Cuma baunya juga agak kurang enak dicium ya, kapur baru sih. Kalau kondisi perpustakaan yang padat seperti kami, gudang ini dipakai sementara penitipan. Yang malah dipakai gudang perpustakaannya. Ya, karena kondisi rombelnya kurang, jadi kami jadi korban. Ya, usahakan kalau jadi gudang ya penempatannya juga diatur, jangan dimanfaatkan perpustakaan itu sebagai tempat penitipan. Kalau menitip ya diatur tempat penitipannya, jangan ditempatkan di tempat-tempat untuk membaca atau sirkulasi. Ya, usahakan tempat-tempatnya itu diatur susunannya, walaupun untuk sementara ya. Untuk sementara boleh, tapi jangan terus kita menerima titipan. 4 tahun Pak Adi kami di sini. 4 tahun. Ya, usahakan komunikasikan dengan kepala sekolah supaya perpustakaan itu supaya kelihatan rapi dan bersih. Ya, Bapak Ibu harus ada komunikasi. Kalau kita diam saja berarti kita kan menerima titipan. Iya, harus ada komunikasi. Jangan diam saja. Nah, dikomunikasikan Bapak pustakanya supaya kelihatan bagus, karena perusahaan juga kecil. Nah, kalau dipakai penitipan barang kan kurang bagus dilihat ya. Bukan terutama menghalangin pemandangan. Ya, tergantung juga apa yang dititipkan. Kalau nitipnya hanya berkas-berkas saja sih nggak apa-apa. Kadang bahan-bahan yang meja, lemari, malah ditaruh sana malah perpustakaan sudah kecil sempit, nah, malah terlihat sumpek jadinya. Sampai ada komunikasi Bu ya sama kepala sekolahnya supaya disiasatin apa mungkin sekolah itu akan membuat gudang sendiri seperti itu. Atau mungkin Ibu punya strategi, nggak apa-apa Pak ditaruh di sini dulu, dititipkan di perpustakaan. Tapi nanti kalau misalnya ada anggaran mau buat bangunan baru, perpustakaan pindah ke sana. Ditukar sekarang kan, yang seharusnya mau bikin gudang, kita minta bangunan baru. Tergantung siasat strategi Bapak Ibu ya kepada sekolah. Ini kerusakan bahan pustaka oleh banjir. Ikatkan bahan pustaka, jangan dilepaskan. Air yang terdapat dalam ikatan bahan pustaka harus dikeluarkan dengan cara menekan perlahan-lahan. Bahan pustaka yang masih bersih dianginkan sampai kering. Ya, diusahakan agar tetap utuh, lampirannya jangan sampai terpisah. Kalau lepas itu harus diusahakan jangan sampai terlepas ya Ibu ya. Nah, dikeringkan di bawah pancaran matahari dan penuh kesabaran. Ini karena banyak bukunya yang kena banjir, ya harus sabar. Kita merawat, membersihkan kembali, mengeringkan kembali buku itu. Ya kalau banjirnya kecil, kalau banjirnya besar, banjir bandang ya habis sudah bukunya. Jadi kalau yang disebabkan oleh debu, membersihkan debu dengan alat penghisap debu.
menanam pohon di halaman perpustakaan. Seperti Bu Risma itu ada pohon jati, kawat halus yang digunakan untuk menutup lubang angin sebagai pembendung debu ya. Biasanya di atas jendela itu ada lubangnya, sirkulasi udaranya, dikasih kawat ya kecil yang halus itu supaya tidak langsung masuk udaranya. Ini menggunakan AC di perpustakaan. Niat kita memasang AC di perpustakaan kan untuk melestarikan bahan pustaka, bukan untuk supaya pengunjungnya sejuk, terutama guru-gurunya ini tempat ngobrol supaya sejuk, asik ngobrol pakai tempat tidur di siang hari. Apalagi perpustakaannya ada karpetnya, adem. Ini memberikan buku yang basah, ya, singkir air dengan menggoyangkan dan mengelap buku. Hamparkan beberapa tisu di bawahnya, tegakkan posisi buku, letakkan lembaran tisu ke dalam sampul buku. Nah, di mana posisi itu yang basah, itu dimasukkan tisu. Jangan digesek-gesek supaya tintanya, tulisannya tidak pudar, ditempelkan saja tisunya. Ini merawat buku agar awet, gunakan sampul yang berupa plastik. Jaga kertas tetap lurus dan simpan berdiri. Menggunakan kamper atau silika gel. Memperhatikan tempat penempatan buku. Dan menghilangkan label pada harga. Biasanya kita membeli buku baru itu ada harganya yang belum terlepas. Pakai hair dryer, penghapus pensil dan pemberi cat buku ya. Menghilangkan label ini kan dikasih air dulu sedikit ya, dikasih air dikit dulu baru dilepaskan. Kalau langsung dilepaskan ya biasanya kalau terlalu lama label itu menempel bisa menghilangkan tulisan yang ditempelan itu ya. Harus dibasakan dikit dulu, dikasih air ya. Kalau malas nyari air, masukkan jari, ambil sudah sedikit, gosok-gosok. Perbaiki halaman yang robek, tentukan arah robekan, potong beberapa selotip yang berukuran kecil yang tipis dengan panjang melebihi robekan. Tempelkan selotip di sepanjang robekan. Menunjukkan halaman yang lepas. Buku-buku di bagian halaman yang lepas, oleskan lem tipis di sepanjang jilitan buku. Selipkan halaman yang lepas ke tempatnya. Tutup buku dan tindih dengan benda berat. Ini dapat disimpulkan faktor penyebab kerusakan bahan pustaka, kualitas kertas, polister, temperatur tempat udara, cahaya, faktor biota, rak, dan almari, dan bencana alam. Untuk kerusakan yang tidak langsung yang disebabkan oleh manusia, pemilihan menggunakan kertas. Nah, ini biasanya kita kalau membeli buku ada kalanya kita cenderung melihat harga bukunya. Nah, harganya murah, ada diskon, nah, kita ambil, kita beli tanpa memperhatikan kualitas dari kertasnya, covernya. Ya, secara langsung itu membuka buku baru, menyusun di rak, perpindahan ruangan, dan menghitung pameran. Cara praktis merawat koleksi buku. Ya, perhatikan tempat penyimpanan buku, tempatkan rak buku atau lemari di ruangan yang strategis seperti tidak mudah terkena debu, air, kelembapan, terjaga dan memiliki pencahayaan yang cukup. Jangan kalau misalnya ruangannya ada AC, jangan menaruh rak buku di bawah AC. Karena AC itu
kadang-kadang kalau dia tersumbat, selangnya itu bisa menetes ya, bisa menetes mengenai rak buku. Khawatirnya lama-kelamaan raknya bisa lapuk dan airnya masuk mengenai buku. Usaha untuk menyampul buku, ya usahakan kalau kita membeli buku baru ataupun buku-buku yang sudah ada sekarang yang belum ada sampulnya, dikasih sampul lebih bagus supaya lebih awet ya, terutama di sampulnya, di covernya itu. Nah, ini rajin membersihkan, mengatur posisi buku, selalu merawat buku dengan baik, mengatur posisi buku, dan sering-seringlah membuka buku ya, mungkin diatur waktunya, apakah 2 minggu sekali, sebulan sekali minimalnya buku itu dibuka-buka ya, supaya ada udara yang masuk. Rajin membersihkan buku, buku-buku baru yang buku-buku yang berdebu. Mungkin ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Apakah dari Bapak Ibu sudah pernah mengadakan pelestarian? Ya, silakan, siapa yang mau bertanya? Ya. Iya. Ini mau bertanya. Biasanya buku itu kan sering dipakai anak-anak, akhirnya pada ceritanya rusak. Ya. Ceritanya rusak. Nah itu apakah boleh kita staples saja tanpa dijilid kembali pakai lem atau apa? Di staples itu kayaknya lebih praktis. Itu kan kemarin ada teman dari pustakaan lain katanya nggak boleh begitu, harus dijilid film begitu, apa begitu atau enggak? Kalau memang boleh ya saya staples saja begitu biar rasanya lebih kuat gitu. Iya, ya boleh aja. Oh ya, ada yang kedua juga ya. Ya, ini untuk sampul boleh nggak kira-kira dibebankan ke anak yang pinjam begitu barangkali? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau menselotip buku tergantung ya posisinya apakah lepasnya itu apakah sampul bukunya itu tebal atau tidak. Ya, kalau hanya di staples itu bisa merusak buku ya jangan ya. Kalau bisa disiasatin, mengelim ya, beli kita kertas karton ya, kertas karton yang agak tebal, kita potong sesuai dengan posisi bentuk bukunya, kita gunting dulu, kita kasih lem di tengahnya, kita tempel ya supaya rapi seperti itu. Ya di sampulnya di fotokopi dulu ya supaya di karton itu juga bisa ada gambarnya ya. Kalaupun tidak kita fotokopi juga nggak apa-apa, kan yang penting di dalam itu sudah kelihatan judulnya. Untuk sampul buku dibebankan oleh siswa ya, kalau selagi tidak melanggar dari aturan boleh-boleh saja, jangan sampai kita kena salah ya karena membebankan dari siswa. Untuk buku yang dipinjam itu dibebankan kepada siswa supaya diberikan sampul ya. Kalau memang itu tidak melanggar aturan, kalau boleh-boleh saja nggak apa-apa ya. Kalau memang ada anggarannya untuk perawatan ya kita pakai dari dana anggaran saja. Kalau memang tidak ada ya, kalau memang ada izin dari sekolah boleh ya, selagi tidak melanggar ya. Khawatirnya nanti pengelolanya malah yang kena kritikan. Ada yang lain? Coba saya punya sebentar ya, saya punya contoh enggak ya cara. Bentar, ini ada contoh ya, contoh-contoh sebentar saya. Nah, ini ya cara memperoleh buku.
Nah, sudah dilem, ditekan-tekan supaya lemnya itu rapat. Nah, ini buku yang lembarannya lepas. Nah, yang robek, tip ya, yang tipis. Tempelkan di mana yang robek. Nah, ini ya, yang covernya ya. Oke. Seperti itu. Pakai lem, jangan pakai lem biru Bapak Ibu ya. Jangan di lem biru, lempar beli baru. Ada yang lain? Mungkin ada yang punya pengalaman yang sudah pernah merawat, melestarikan bahan koleksinya ya. Jangan sampai ada bahan rusak, biar sudah rusak-rusak sudah. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu ya. Belajar kita ya, dirawat. Sudah koleksinya sudah sedikit, banyak yang rusak, dibiarkan saja ya. Habis sudah nanti lama-lama koleksinya. Ibu Hana, apa punya pengalaman di perpustakaan MAN-nya? Cara merawat, melestarikan? Kalau untuk melestarikan, sejauh ini kami baru menggunakan kapur barus, Pak. Sama menjaga suhu ruangan. Ya, fumigasinya belum pernah ya? Fumigasi belum pernah. Kemarin karena kan mau fumigasi, cuma kendala ininya, Pak. Ahlinya itu susah cari juga kan. Biayanya juga nggak sedikit kan, Pak. Iya, mahal ya. Ya, Pak, ini kalian saya mau nanya, Pak, untuk makalah siswa itu kan banyak sekali, Pak, di perpustakaan. Nah, itu kalau kami alih mediakan, bentuknya jadi PDF, terus fisiknya itu kami buang, itu boleh nggak ya, Pak? Ya, jangan dibuang koleksinya ya. Nah, maksudnya dia tuh sudah jelek gitu, Pak, sudah lusuh. Dan nggak karu-karuan gitu, Pak, banyak yang robek juga. Banyak yang robek. Ya, nanti kan maksudnya kan di kegiatan berikutnya mereka kan pasti cari referensi, Pak, untuk pembuatan makalah sama translation untuk bahasa Inggris itu. Nah, di perpustakaan itu banyak gitu. Nah, kami rencananya pengen dialih-mediakan, kemudian fisik yang sudah tidak bisa diselamatkan, rencananya kami mau buang gitu, Pak. Ya, dibuang itu kan diputihkan ya. Jangan asal dibuang ya. Harus ada datanya. Ya, tergantung kebijakan kepala sekolah. Apakah hasil siswa itu boleh diputihkan apa tidak, tergantung masa berlakunya ya. Misalnya kan tergantung kebijakan apakah koleksi 10 tahun ke belakang itu bisa ya. Kalau belum 10 tahun walaupun itu rusak harus ada bukti fisiknya ya. Kalau memang sudah lewat dari 10 tahun baru bisa kita putihkan. Kalau memang kerusakannya terlalu parah ya, terlalu parah. Ya memang kalau fumigasi itu memang cukup mahal ya, cukup mahal dan tenaganya tidak sembarangan, harus ada ahlinya ya. Kalau kita memaksakan, kita yang memfumigasi sendiri, bukan gininya, bukan hama tikus rayapnya yang mati, kita yang pingsan nanti. Karena nggak tahu ada caranya ya, khusus itu ya, khusus. Waktunya lama, prosesnya juga lama, persiapan dalam fumigasi dan setelah fumigasi itu ya ada tahapannya. Ya tergantung kalau memang sekiranya perlu koleksinya banyak, ada anggaran ya bagus. Jangan sampai koleksinya sedikit kita memaksakan fumigasi ya eman-eman juga ya, karena biaya cukup mahal, lebih baik biaya itu kita pakai pengadaan.
Mungkin ada yang lain mau bertanya? Bu Dwi Rima mau bertanya? Asal jangan bertanya bagaimana cara membasmi suami. Membasmi suami yang nakal ya. Iya. Ini terkait dengan layanan kita terhadap teman-teman guru. Dia kan sering minjem yang bentuk kolektif untuk satu kelas biasanya, Pak. Nah, biasanya setelah pengembalian buku, setelah mereka selesai menggunakan, itu yang sering banyak terjadi kerusakan. Karena kontrol di kelas itu yang memang mungkin nggak tahu apakah memang dikontrol sama gurunya atau tidak. Nah, akhirnya gimana bentuk kerjasama yang pas supaya kalau memang kita nggak mau kasih pinjam juga kan nggak bisa, itu kan terkait layanan juga nanti. Jadi serba salah, Pak. Nah, ini gimana kira-kira solusinya, Pak? Terima kasih. Iya, Pak. Kita harus punya strategi-strategi ya. Apa mungkin kita buat kesepakatan dengan guru kelasnya, ya, guru kelasnya. Apakah kesepakatan itu misalnya ada kalau buku itu dipinjamkan kepada siswa dan yang nantinya buku itu ada kerusakan, robek, kesepakatannya seperti apa? Apakah buku itu diganti rugi atau buku itu difotokopi ulang supaya ada koleksi yang penambahan koleksi yang baru yang lebih fresh seperti itu. Harus ada strategi-strategi ya Pak Media, seperti apa kesepakatannya, dan asal jangan aturan yang kita buat itu merugikan salah satu pihak ya, merugikan kita sendiri selaku pengelola perpustakaan karena bukunya keluar itu utuh, masuk kembali sudah rusak ya, seperti itu. Apakah nanti misalnya kita pakai strategi kalau misalnya buku yang kembali itu rusak atau mengalami robek, nah nanti strateginya bisa diajak nanti siswa yang meminjam itu, yang merobek itu kita ajak untuk memperbaiki bukunya sama-sama ke perpustakaan, kan itu juga merupakan suatu strategi kita ya, strategi kita seperti itu. Atau mungkin Pak Mahdi punya strategi apa ya, asal jangan strateginya nanti kalau buku itu rusak harus mengganti, itu memberatkan siswa juga ya. Jadi dia khawatir nanti siswa itu takut untuk meminjam buku lagi ya, takut ya. Ya kalau memang itu buku rusak karena dipinjam, karena dipakai, itu lebih bagus daripada buku itu rusak karena tidak pernah dipinjam ya, lebih bagus ya, seperti itu. Terima kasih, Pak. Iya, iya Bu Fitri ya. Kalau saya sih strateginya untuk dalam peminjaman buku, misalnya buku paket kepada wali kelas, itu strateginya bahwasanya meminta kepada wali kelas untuk mengharuskan anak-anak menjilid buku gitu Pak. Maksudnya buku paket itu saya jilid seperti ini tuh Pak. Jadinya seperti ini. Jadinya kan biar tidak tidak rusak gitu Pak. Biar tidak rusak, terus saat pengembaliannya pun tidak rusak sehingga nanti dipakai oleh adiknya, oleh adik kelasnya tetap bagus gitu Pak. Itu strategi saya untuk kesepakatan pada wali kelas Pak. Bagus itu ya. Berarti yang menyampul itu yang minjam Bu Fitri ya? Iya. Jadi iya. wali kelas menyampaikan kepada wali murid Pak, ya pada siswa, nanti siswanya kepada wali murid untuk dijilid gitu supaya tidak sobek, untuk menjaga itu tadi kerusakan supaya tidak rusak gitu. Oh ya, ini sudah strategi yang bagus ya untuk Bu Fitria, yang penting tidak menyalahi aturannya. Kalau memang disepakatin dan orang tua siswa juga mau, ya bagus ya, saling menguntungkan. Siswa juga diuntungkan karena dapat meminjam buku, perpustakaan juga diuntungkan karena buku itu sudah dapat sampulnya ya. Nah, bagus itu strategi-strategi dari Bu Fitria. Mungkin ada teman yang lain punya strategi-strategi atau mau bertanya atau mau sharing, ya silakan.
Kalau kami, Pak, Ya, Bu Nur. ya, kalau kami di MTS 1 memberi ketika guru mapel meminjam buku, seringkali kembalinya berkurang, bahkan hilang. Gurunya tinggal pergi, keluar ganti pelajaran, kadang-kadang 5 menit itu kita minta tolong, sebelum 5 menit ganti pelajaran, bukunya sudah dikumpul, tapi kadang-kadang gurunya lupa, keasikan, bel keluar, bukunya masih di kelas, guru baru datang, guru lain masuk. Jadi kami memberi nomor di buku 1 sampai 35 misalnya jumlah buku. Jadi itu salah satu strategi kami, walaupun memang agak kesulitan datang masuk guru baru, ada lagi buku datang, buku yang tadinya yang pertama tadi belum dikembalikan, tapi salah satu caranya kami memberi nomor, jadi masing-masing buku itu 1 sampai 35 jumlah siswa. Jadi nanti ketika dikumpul kami kumpulkan, minta tolong ketua kelas, jadi bisa dideteksi nomor berapa yang tidak ada bukunya. Jadi bisa dicari di kelas, mohon bantuan guru pelajaran yang baru masuk gitu kan. Itu Ya, salah itu satu bagus ya. Pak, walaupun maksudnya melanggar kali, misalnya kami memberi nomor itu. Nah, kalau beli nomor jangan langsung menulis di buku itu, Bu ya. Mungkin kita pakai stiker kecil itu. Stiker kecil kita tempelkan yang mudah dilepas itu. Nanti mungkin diisi tulisan apakah tulisan 1 sampai 30 sesuai dengan banyak siswa. Jadi nanti untuk membagikan buku itu sesuai dengan absennya. Jadi nanti kalau buku itu kembali lagi ke perpustakaan, dan kalau kita cek misalnya ada kerusakan atau ada misalnya yang robek, kan kita tahu, oh berarti yang minjam buku yang robek, yang hilang ini nomor absen sekian atas nama sekian. Nah nanti yang merusak buku itu kita ajak ke perpustakaan, kita ajak merawat buku itu, cara mengelimnya, cara menyampulnya seperti apa. Itu strategi yang bagus, Bu ya. Nah, jangan langsung menulis buku itu, apalagi pakai spidol ya, jangan. Baik pakai stiker kecil yang kita tempel, kasih tulisan absen ya. Terima kasih kita malas. Terima kasih. Masukannya. Ada yang lain lagi? Tidak ada. Pak Zainal, gimana Pak Zainal? Ada mau bertanya? Gimana di MTS, di Alor, buku-bukunya? Apakah masih bagus semua? Apa ada yang rusak? Tidak ada rusak, Pak, karena nggak pernah dicek soalnya ya. Jangan sampai kita nggak tahu bagus-bagus ternyata. Ya karena nggak pernah dicek kan. Ya gunanya kita selfing gitu kan. Mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali kalau kita nggak ada waktu, sempat-sempatkan kita cek buku itu ya. Cek di rak. Gunanya selfing kan mungkin kita bisa mengurutkan lagi mungkin nomor kelasnya yang nggak sesuai, jauh jaraknya, kita bisa cara mengecek, dan juga bisa mengecek buku-buku itu sampulnya masih utuh apa tidak, atau kalau memang kita bagus kita ambil buka, ya dibuka, sekedar buka aja, cocokkan halamannya lebih bagus lagi ya. Mungkin bertahap, mungkin di minggu ini di rak bagian atas nomor berapa ya, bertahap kita ya, supaya kita tahu buku itu ada yang hilang, ada yang tidak. Ya itu selfing itu pentingnya ke sana ya. Selfing ngecek urutan buku sesuai apa tidak. Ya kalau kita masih manual, kalau penomoran bukunya, penempatan bukunya nggak sesuai, kita yang bingung sendiri. Kalau misalnya sudah ada nomornya, biasanya buku nomor kelas pendidikan itu 370, pendidikan apa di sana di kumpulan 370. Terkadang ada siswa yang mengambil, membaca, tapi dia naruhnya di kelas yang berbeda. Suatu waktu kita akan mencari buku itu, kita nggak tahu buku ini kemana, hilang apa dipinjam, nggak tahu. Ternyata buku itu ditaruh di tempat rak yang berbeda oleh siswa itu. Itu gunanya selfing, ya. Mengecek sekali-sekali ya. Ada yang mau sharing? Apa mau bertanya? Berarti yang nggak bertanya ini aman ya bukunya ya? Aman-aman semua bukunya. Iya Pak Jasmin. Saya kalau mau sharing ke
pemeliharaan ini apa mau saya sharingkan, orang pemula ini apa mau saya sharingkan. Iya. Sementara belum punya apa. Cuman saya kalau kalau ada waktu Pak Adi, saya minta gini, pertanyaan saya mundur jadi tidak tentang pemeliharaan. Ya nggak apa-apa ya, tidak harus dengan pemeliharaannya, mungkin mau bertanya tentang promosi atau tentang yang lain, apa-apa ya. Begini Pak Adi, kalau emang Pak Adi berkenan, saya inginnya, karena ini kan saya pemula nih, inginnya Pak Adi bisa memberi gambaran detail langkah-langkah awal dalam pendirian perpus ini, dalam artian administrasinya Pak. Jadi kalau sudah, artinya kita sudah punya ruangan walaupun itu kecil sempit begitu, tapi kita akan mencoba membangun itu. Cuman langkah administrasinya Pak, mungkin langkah pertama administrasinya ini, setelah ini jalan administrasinya ini, setelah itu lengkapi ini dan seterusnya. Kalau memang Pak Adi berkenan, mohon itu sedikit biar saya punya modal untuk mengawali gitu Pak. Terima kasih Pak Adi. Kalau modal dana ada nggak Pak Jasmin? Insya Allah dana kan sudah ada bos, walaupun tidak banyak ada bos. Ada dana bos maksudnya Pak. Iya. Itu pengadaan kan berarti ada niat untuk membeli kan buku itu. Iya betul Pak, betul gitu. Jadi untuk pembelian ada tahapannya ya. Nanti untuk kontraknya kalau memang teman-teman yang lain yang sudah pernah mengadakan bisa sharing, bisa dibantu ya. Kalau kami mungkin sistem administrasinya beda ya. Kalau di saya itu memang saya bikin sendiri kontraknya. Saya pernah mengadakan pembelian ya. Sudah ada kontraknya. Sedikit Bapak Adi. Iya, gimana Pak Made? Izin Pak Adi menambahi tadi dari Pak Jasmin yang paling urgen sebenarnya bagi kita mungkin teman-teman ada yang sudah seperti Bu Ana itu sudah jauh di depan. Nah, monggo share atau sharing kepada kita. Yang paling urgen bagi kami ini sebenarnya adalah terutama kita yang sebagai petugas atau pengelola perpustakaan yang bukan sebagai pustakawan, basicnya adalah guru. Yang paling urgen sekali adalah penomoran atau pengklasifikasian itu yang paling apa itu namanya. Memang kalau orang Bali bilang seperti buluan pok hitam, gelap sekali, hitam sekali semua data, belum kelihatan apa-apa. Jadi itu sebenarnya yang paling urgen, paling yang perlu menohok lebih banyak dapat waktunya lah begitu, lebih banyak dapat pembinaannya. Masalah pengadaannya kalau kami di Bangli itu Bapak aman. Kenapa aman? Di samping ada dana BOS yang minimal 15%, ada juga dana DAK Bapak. Dana DAK itu di Dinas Pendidikan itu kami diberikan hibah. Tahun ini saja diberikan hibah buku itu, tapi sudah berupa buku itu SPJ-nya saya lihat tuh 40 jutaan Bapak. Sudah, tapi masih kami belum buka itu, masih hanya kami buka judulnya checklist, judulnya dengan SPJ-nya sudah sesuai, kami laporkan di dinas sudah clear. Maksudnya itu masih dalam dos Bapak. Saya taruh di atas lemari, bayangkan itu 40 juta itu berapa judul, itu 500 judul lebih itu. Itu koleksinya tiap judul itu 5 itu udah 2.500-an buku itu. Belum sempat saya ambil, saya cek ininya aja, jumlahnya saja biar tidak kami terima tidak sesuai. Berarti untuk pengadaan di SD kami ini sudah luar biasa sebenarnya karena sudah dibantu dari dinas. Itu yang jadi masalah ini dah klasifikasinya itu, penomorannya itu, dan gedung perpustakaan kami ini mohon maaf bukan melaporkan, sharing aja biar teman-teman juga tahu yang paling urgen, yang paling bermasalah di atap. Gedungnya baru gedungnya, tapi atapnya bermasalah. Begini maksud atap bermasalah, atapnya itu dari genting. Nah, kelas gentengnya ini, ukir gentengnya ini tidak standar.
dia pecah sendiri Bapak. Karena sekarang musim kemarau, itu hujan satu malam, besoknya sudah barang 25 uben sudah pecah, sudah bolong. Saya naik, berhubung saya agak kurus, dapat kepercayaan naik ke atap, naik, itu naik, pasang lagi, itu hujan lagi begitu sampai kalau pas besoknya masuk bisa langsung perbaiki. Nah pas malam minggu, besoknya minggu tidak, pasti koleksi itu ada yang basah. Ini maunya dipakai dana BOS, tidak bisa karena sudah hampir 50% harus gentengnya diganti, sehingga kami pakai dana BOS sedikit-sedikit, tidak rehab, begitu pecah 10 ganti 10. Itu saja pekerjaan kami di gini, selain mengajar, selain melakukan PBM, memeriksa genteng yang rusak. Nah, jadi untuk usulan kita di sini mungkin Pak hari Rebo dapat ya, hari Rebo ya, penomoran itu kita yang lebih banyak, seperti Pak Adi bilang hari Sabtu itu yang paling kita sulitkan adalah memang di penomoran klasifikasi. Itu saja Pak Adi. Pak yang lain, Pak siapa tadi itu, Pak Jasmin, kita sama-sama belajar kita ya. Terima kasih semuanya teman-teman. Pak Adi, terima kasih, silakan Pak. Terima kasih Pak Made ya, mungkin karena Pak Made lebih mengutamakan di penomoran ya nanti kita di hari Rebo ya. Tapi sebelum diklasifikasi sebenarnya ada urutannya ya yang harus kita masuk sebelum ke klasifikasi. Itu ada tajuk subjek sebenarnya ya. Tajuk subjek itu kan kita menentukan buku itu masuk ke mana ya. Nah, misalnya kalau kelas itu kan sudah menentukan isi, misalnya ada buku yang tidak kita temukan dari judul itu seperti apa ya, misalnya ada buku habis gelap terbitlah terang atau Laskar Pelangi, itu kan tidak ketemu ya, itu sudah ditajuk subjek. Itu sebenarnya ada materi, ada jawabannya di sana. Kita cara menemukan judul itu seperti apa ya, harusnya ada tahap. Kalau kita langsung ke klasifikasi bisa-bisa saja, tapi kita bingung nanti ya, bingung, dia ada tahapan-tahapannya seperti itu. Nanti sekilas sedikit saya masukkan tajuk subjek dan klasifikasi pendahuluan dulu ya, teorinya dulu, nanti baru praktek biar Bapak Ibu paham ya, tidak langsung ke praktek, ke aplikasi, nanti Bapak Ibu juga bingung kan, ini maksudnya seperti apa ya, dapatnya seperti apa. Setidaknya ada bayangan dulu mengenai klasifikasinya, misalnya ada buku ini, ternyata masuk ke sini ya Bapak Ibu ya. Untuk Pak Jasmin nanti untuk urutannya itu ya, nanti pertama itu kan kalau memang sudah ada koleksinya, kalau misalnya belum ada klasifikasi, urutannya seperti apa ya Mas, dari buku itu belum terdaftar di buku Indo, kita olah dulu ya. Nah olahnya itu udah kita menentukan kelas, tajuk subjeknya seperti apa, katalognya apa, nanti masuk ke buku Indo, terus sirkulasinya mau diterapkan apa, apakah pakai sistem terbuka apa tertutup, atau dua-duanya dipakai, bisa ya, ada tahapan-tahapannya ya Pak Jasmin ya. Insya Allah. Bisa. Ya, nanti ya kalau misalnya nanti pas Pak Jasmin lagi menyusun atau mulai perpustakaan, kalau bingung bisa di-share, bisa komunikasi ke teman-teman, atau bisa langsung ke saya di Japri ya, bisa, atau ke Bu Hana yang lebih tahu juga mungkin bisa ya, atau teman-teman yang lain. Kalau nanti kemarin klasifikasi nanti di hari Rebo kan ada kita 5JP itu ya, atau mungkin nanti di materi ini di pelestarian kan ada 5JP. Nah untuk teori pelestarian kita pakai ini aja, nanti 2JP di hari habis lebaran itu saya masukkan nanti mungkin tajuk subjek atau teori klasifikasi dulu ya. Terus di hari berikutnya kan masih ada jam lagi, itu baru kita pakai praktek ya. Pakai praktek cara menginstal aplikasi yang saya janjikan itu ya, EDDC itu ya. EDDC itu. Apa mungkin Pak Made punya klaster sendiri? Pak Made nomor kelasnya seperti apa sekarang? Masih kosong ya? Apa pakai tanda 1, 2, 3? Atau pakai MDC? Made Decimal Klasifikasi? Masih kosong Bapak. Jujur, masih kosong ya? belum kecanggih.
Iya, kan bisa jadi karena dulu saya pernah bermain di perpustakaan sekolah, nomornya itu pakai nomor sendiri dia, ya lebih bagus juga daripada tidak ada nomornya, dia sementara pakai nomor sesuai dengan yang pengelolanya itu mudah mencarinya. Itu strategi yang bagus daripada dia kosong ya sementara, karena dia belum tahu, belum paham cara menggunakan DTC ya. Ada yang mau sharing? Ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup? Yang diam-diam saja, Bu Maesaro, mungkin mau bertanya apa Bu Maesaro? Itu di belakang tuh bukunya banyak, buku modul itu modul-modul masih kosong ya Pak, sudah ada nomor kelasnya. Ada yang mau bertanya Bu Maesaro? Oh, kalau nggak bertanya berarti sudah aman perpustakaannya ya. Sudah di luar kepala ya, luar kepala. Luar kepala maksudnya nggak ingat, nggak tahu. Ya bukunya modulnya banyak itu kan, nggak tahu nyusunnya itu urutannya benar apa enggak, pokoknya susun saja daripada nggak disusunnya. Ya ada trik-trik menyusun itu kan, ada standarnya nyusunnya kan, urut-urutannya nomor sekian dari awal sampai ke belakang kan ada strateginya ya, ada urutannya. Tadi mau nanya, iya. Kalau ada ada beberapa halaman yang hilang dari buku itu, berarti kita memfotokopikan terus menyelipkannya ya? Iya. Ya diselipkan lagi. Difotokopi dulu, hilang ini, bukan terlepas tapi hilang. Ya hilang. Kalau hilang bisa kemana dia? Apa masa diambil jin? Enggak, kan anak-anak kan biasanya minjem, tiba-tiba itu dia buka, itu kan hilang. Seperti itu. Kalau hilang itu kan pasti robek dia ya, nggak mungkin hilang diambil jin, pasti robek itu hilang ya. Pembukuannya. Nah hilangnya itu 1 lembar apa 2 lembar apa 1 bungkul, sampulnya tuh kan tergantungnya. Kalau 1-2 lembar ya difotokopi yang lembar yang hilang itu. Nanti caranya seperti yang tadi itu ya, link selotip. Berarti selotipnya double tip itu aja pakai ya? Double tip boleh ya, biar saling menempel dia. Ada yang mau bertanya lagi? Siapa yang belum pernah bertanya ini? Saya, Pak. Oh ya, Bu Eva. Iya. Bu Eva. Iya. Kalau saya perpustakaan termasuk lumayan lama, dibangun gedungnya tahun 2011 dibangunnya itu. Ya, sekarang sudah 10 tahun. Kemudian pengadaan bukunya sudah dari tahun 2000, dibantu itu dari tahun 2006, Pak. Jadi koleksi bukunya terlalu banyak, terutama buku pelajaran. Nah, ada kebijakan baru kepala saya sekarang itu untuk menyingkirkan koleksi yang lama, begitu itu bukunya, Pak. Jadi seperti mau pemutihan kembali buku pelajaran yang lama, yang kurikulum tahun 2006 begitu, Pak. Untuk pengadaan baru 2013 begitu. Nah, mungkin Bapak bisa gimana surat keterangan untuk pemutihannya itu, Pak, bisa kasih ini pembuatan surat ininya untuk pemusnahan buku yang lama agar bisa menjadi ganti buku baru begitu, Pak, supaya tidak terlalu penuh ininya. Iya, kalau pemutihan itu kan tergantung, mungkin setiap instansi beda-beda ya. Pertanggungjawabannya. Kalau kami kan pertanggungjawabannya ke Pusdiklat dan Badan Litbang. Kalau sekolah Bapak Ibu itu pertanggungjawabannya kemana? Apakah ke Kemenak dulu? Apa langsung ke Kanwil ya? Didata. Apakah buku itu tetap harus didata, buku itu data. Jangan sampai kita nanti menyingkirkan itu tak ada datanya. Kemana buku itu? Usahakan kalau memang buku itu masih bisa dimanfaatkan oleh instansi lain, jangan diputihkan, dihibahkan saja ya, dihadiahkan lebih bagus. Yang penting ada datanya ya.
Dan juga Iya, untuk iya. kendala ini untuk pengadaan buku-buku baru itu kan masih ada saja ya. Perpustakaan itu hanya bisa menerima saja kan. Untuk Iya, iya. pengadaan itu kan tergantung dari kepala sekolah atau langsung dari Kanwil atau dari Kemenak ya. Kalau bisa kalau mau ada pengadaan, Bapak Ibu itu harus konsultasi ya, komunikasi dengan pimpinan. Bapak tolong libatkan saya dalam pengadaan ya. Jangan asal main mengadakan saja, tapi buku-buku itu yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada ya. Kadang kan karena pengadaan itu karena ada uangnya, ada fee-nya kan, kita tidak dilibatkan. Ada seperti itu ya. Kalau bisa komunikasi, kalau memang ada anggaran untuk pengadaan buku, tolong dilibatkan kami selaku pengelola perpustakaan, karena kamilah yang mengelola, yang lebih tahu kan. Iya, iya. Usahakan ada tahapan-tahapannya ya, yang untuk menyeleksi itu dan menyeleksi bahan pustaka itu kan ada guru, ada kepala sekolah, ada guru bidang studi dan ada siswa. Kalau misalnya mau ada pengadaan buku, Ibu harus punya gini strateginya, punya lembar usulan bahan pengadaan ya. Buat Ibu usulan bahan pengadaan yang diinginkan oleh masing-masing guru, masing-masing siswa itu disebarkan ke seluruhnya. Nanti kan mereka mengisi kan buku-buku apa yang menurut mereka itu perlu diadakan. Itu lebih bagus ya strateginya, supaya pengadaan itu lebih bermanfaat. Ya. Bukan pengadaan karena menghabiskan anggaran saja, tapi pengadaan itu supaya ada manfaatnya ya. Seperti itu. Ada strategi. Jangan diam saja, jangan hanya menerima buku saja. Ya. Nah, ini kan karena usulan kepala saya juga yang menganjurkan supaya buku yang lama ini Putihkan. Iya. Harus didata Ibu ya, harus kasih masukan juga. Bapak kalau mau memutihkan ada aturannya Bapak. Kalau memang kita disuruh mencari sendiri ya kita cari referensinya seperti apa kan. Kalau di sekolah itu seperti apa, mungkin beda-beda dengan instansi lain. Iya, iya. Oke. Terima kasih Pak. Ada yang lain? Bu Arfa mau bertanya? Bu Wirda, ini ada mau bertanya Bu Wirda. Udah diwakili tadi Pak sama teman-teman. Itu dah Pak kendalanya sama teman-teman. Iya. Ya. Yang perlu kerja keras ini Pak Jasmin ya, dari nol Pak Jasmin ya, harus semangat Pak Jasmin, ya, jangan kasih kendor. Betul, ya Pak, Insya Allah. Gaspol ya. Insya Allah Pak Adi. Kita mulai. Komunikasikan kalau ada kendala, kesulitan, siap membantu. Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita cukupkan ya. Nanti kita sambung di hari Rabu ya. Hari Rabu kita pakai nanti membahas sedikit tentang tajuk subjek dan klasifikasi ya, sebelum kita masuk ke aplikasinya ya, supaya paham sedikit apa itu tajuk subjek, apa itu klasifikasinya, supaya kita tidak langsung belum punya ilmunya, belum punya pengalaman, langsung kita ke klasifikasi supaya tidak membingungkan besok ya. Misalnya ini ada buku yang tidak jelas judulnya, kita bingung nanti caranya kan. Cara-cara tahapan-tahapan untuk kita memberikan subjek di suatu buku itu seperti apa ya subjeknya. Untuk menetapkan kelas itu kan harus ada subjeknya dulu. Nanti kalau misalnya Ibu nggak tahu ini ada buku Laskar Pelangi, Ibu cari pelangi, salah ya, kan gitu caranya ya. Nanti laskarnya dicari nggak ketemu, pelanginya dicari, bukan itu ya. Itu maksudnya ya. Subjeknya, pokok bahasan dari buku itu ya, tahapan-tahapannya supaya paham sedikit lah ya, supaya mengenal. Baru nanti kita klasifikasi. Sudah cukup Bapak Ibu ya? Kalau tidak ada bertanya, ini karena mungkin yang nggak bertanya ini sudah paham atau masih bingung, apa yang mau saya tanyakan? Bingung. Ya, nggak apa-apa, saling. Nanti kalau misalnya malu bertanya di sini, kalau mau sharing bisa dijawab aja, nggak apa-apa ya. Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita tutup. Kita Zoom kita
kita di pagi hari ini kita tutup dengan doa, semoga apa yang sudah kita pelajari, diskusikan, sharing ini mendapat keberkahan. Berdoa, doa dipersilakan. Baik, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Saya izin lift dulu ya, Bapak Ibu ya. Siap. Terima kasih Pak Adi. Mari. Pak Ketua. Siap. Pak Putu, bagaimana? Kita lab ya? Wah, tadi tentukan dari sekarang yang bertugas Rabu itu biar besok tidak cari-cari lagi pada saat materi. Betul Pak, betul itu Pak Ketua. Coba ditentukan biar enak. Oh, untuk linknya ya? Untuk linknya ya Pak? Enggak Pak, untuk pelaporan Oh Pak. iya. Ya silakan teman-teman demokrasi, siapa yang mau untuk lagi 2 hari? Oh, Pak Ketua yang tentukan saja. Oh gitu Pak Sainal sudah tadi. Ya Pak Sukri Ria. Nggak Coba ada ibu-ibu dulu lah, ibu-ibu Pak. Ya ini ya Pak, ya paling sedikit Pak Ibu Maisaro. Kita belajar bersama Bu Maisaro. Bagaimana Bu Maisaro, siap? Siap. Kenapa Pak Made? Untuk laporan lagi 2 hari sebelum, seperti tadi pagi sebelum teman-teman kita mengikuti materi, laporan dulu sama WI-nya seperti itu. Bisa, Du? Laporan lagi 2 hari, insya Allah. Ya, kita belajar bersama-sama, Ibu. Tidak ada benar salah kok. Kita belajar bersama. Jujur saya untuk di BTK baru pertama kali juga mengikuti Bapak Ibu. Belum pernah sebenarnya. Sama Pak. Iya. Karena saya guru dari dinas, Ibu, bukan dari Kemenak. Saya dari dinas, atasan langsung saya di dinas. Tapi karena sertifikasi saya di Kemenak, status guru agama kan materinya Kemenak yang membina begitu. Makanya saya punya 2 kepala. Kepalanya di dinas, ibunya di Kemenak, begitu Bapak Ibu ya. Luar biasa Pak Ketua. Tapi Pak Made jangan pilih kasih ya. Nanti lebih kasih sama ibunya, jadi bapaknya hilang dong. Soalnya ini saya sudah tua, ini lihat ibu-ibu peserta ini seperti adik dan anak-anak saya, ini masih muda-muda belia ini. Saya sudah kayak cucu. Ya, waktu ini perkenalkan saya di Lombok tahun 84 sampai tahun 87. Siapa itu ada yang jawab, wah saya baru 2 tahun Bapak. Ada yang bilang saya belum lahir Bapak. Ini saya sudah tua sekali, baru saya tahu ini. Sudah tua ternyata saya. Pak Putu, apa kita bisa live hari ini? Atau teman-teman ada yang kita perlu bahas lagi ya? Sudah tidak ada Pak Ketua. Oh ya, sekedar informasi untuk tugas dari Bu siapa namanya, Bu Rima ya? Bu Rahma. Bu Siti Rahma. Hari ini harus sudah terkumpul nih. Hari ini sudah terkumpul tanggal 19 sekarang toh. Ya bagi teman-teman yang belum diusahakanlah biar tidak lambat. Karena
kalau lambat itu berisi itu anunya kan lama sekian jam, sekian menit berisi itu waktu nyetornya kan. Alhamdulillah sudah kok Pak Ketua. Terima kasih Bu Dwi nih. Nah, saya nanti Pak Made. Ayo nggih. Nyusul. Nggih. Ini Pak di sini Pak. Ya. Santai saja ya. Oh. Saya balik, saya lulus. Mana Pak Putu ini, kita bisa live atau enggak ini? Pak Putu. Mas. Ini ya. Kenapa? Silakan Mas. Kami balik. Nama ibu rasa ngambil apa nah? Nen. Kang Gusan. Ibu rasa ngambil apa? Tawang bikin nah.